kehendak dan rencana Tuhan, khususnya di menara di GMI ya. Ya Pak Alex, terima kasih buat kesaksiannya. Biarlah di ulang tahun rumah tangga semakin memotivasi kita ya untuk semakin setia, sabar ya Pak Alex ya. Sabar, setia, dan oh iya. Biasa perempuan yang banyak sabar ya Bu Mei ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian, seperti rusa yang haus akan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus akan aliran sungai yang mengalir, demikian juga jiwa kita saat ini haus akan firman Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tahu
Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh mengangkat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Urapi kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Melalui firman Tuhan kami dapat dikuatkan kembali. Melalui firman Tuhan kami dapat diteguhkan kembali. Sehingga kami boleh memperoleh kekuatan semangat yang baru di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang menolong dia. Yang memampukan dia supaya kuasa-Mu boleh nyata. Nama-Mu boleh ditinggikan, nama-Mu boleh dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persilakan duduk. Seharusnya kemarin itu pas Bu Ade sudah bersedia untuk berkhotbah pada minggu ini. Tetapi pagi hari dia mengatakan nggak bisa. Karena apa? Dia pertigonya kamu. Ya, mau hubungi Pak Nelson nggak keburu lagi. Tapi biarlah. Ini masalahnya yang terjadi. Jadi katanya kita harus siap sedia. Baik tidak baik waktunya. Ya. Jadi pagi hari ini saya akan kasih tema dikalau pencobaan datang. Ini sangat menarik sebenarnya dalam Yakobus ini. Kita buka Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayatnya 1 sampai 14 saya akan bacakan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, ini satu hal yang menarik yang kita baca. Kalau saya baca di sini, Nashua Shihab Club itu mengadakan suatu penelitian. Dalam penelitiannya mengatakan, ya, tahun 2019 banyak hal yang akan terjadi, yang akan dihadapi generasi tua dan generasi muda. Ada 5 hal alasannya. Ya, pertama adalah perubahan pendidikan. Dia katakan perubahan pendidikan akan terjadi. Kalau kita melihat perubahan pendidikan saat ini,
Yang tadinya onsite menjadi online. Ini satu hal yang luar biasa kalau kita lihat. Bagaimana saat ini kalau pada saat online diadakan, banyak mahasiswa atau sekolah repot sekali orang tua. Bahkan saat ini juga kita lihat pada saat online ada murid yang ketiduran. Memang di setel gitu ya, dibikin zoomnya. Tetapi ditanya pada saat itu, maaf Pak, saya lagi naik motor, gitu kan? Masa saya tanya kuliah, dia lagi naik motor? Saya bilang enak benar, gitu kan? Ada juga yang ketiduran, ada juga nggak ada suaranya. Nah ini akhirnya apa? Pendidikan semakin bobrok. Mereka kalau kita lihat SD sekarang itu yang belajar itu bukan anak, orang tua yang sibuk ya, yang punya anak. Kalau yang udah gede-gede udahlah ya lihat ya. Kalau dulu anak saya kuliah santai aja Pak katanya, nggak mandi, cuma di tempat tidur, ya kan, enak gitu kan. Tahu-tahu ketiduran gitu. Di dosennya lihat, oh masih ada. Padahal sudah. Ini pengaruhnya. Pendidikan saat ini, orang dosen atau guru-guru bukan lagi memperhatikan anak-anak. Tetapi apa? Memperhatikan tugas-tugas. Tugas-tugas apa? Ada namanya Tridharma dosen. Dia harus meneliti. Dia harus bikin laporan. Dia harus ini. Demikian juga guru-guru SD, ya kan, sama, repot sekali. Jadi hari demi hari gitu kan. Kenapa dikembangkan seperti ini? Pengaruhnya saat ini. Yang kedua, tahan banting. Saat ini kita dikatakan harus tahan banting karena apa? Penuh dengan tantangan. Ya. Saat ini penuh dengan tantangan. Apalagi ibu-ibu, apalagi bapak-bapak, penuh dengan tantangan. Tantangan apa? Tantangan hidup. Ya, kira-kira apa? Minyak naik, ya, tomat naik, cabai naik, segala macam. Yang tadinya 100.000 berharga dibawa ke pasar. Wah, nggak beli apa-apa, cuman rempah-rempah yang dapat gitu kan. Ya, ceng apa? Udah 100.000. Ini penuh tantangan saat ini hidup ini. Penuh tantangan dikatakan. Kita harus apa? Artinya kita harus tahan banting dalam hidup ini. Ya. Yang ketiga adalah angkatan yang percaya kepada sains. Angkatan yang percaya kepada sains. Cenderung saat ini. Bagaimana mulai orang berlari. Meninggalkan hal-hal rohani. Sehingga dimasukkan ke sains. Teknologi yang berkembang saat ini. Teknologi itu mulai saat ini menguasai dunia ini. Akhirnya semua kan teknologi dikuasai. Sekarang itu harus daftar ini. Harus PCR. Harus begini. Harus didaftar semua. Ini kan teknologi. Sehingga apa? Sehingga dunia ini semakin sempit. Saya bilang saat ini sudah mulai dekat kedatangan Tuhan. Kalau Anda baca di Wahyu, akan ada penyatuan uang. Manusia itu kan akan dikontrol sedemikian rupa. Dimanapun Anda berada, pasti tahu. Penjahat yang sembunyi di Cirebon dari Amerika tahu. Langsung diciduk, dijemput. Nah inilah teknologi. Sains saat ini berkembang sehingga kita nggak bisa menyembunyikan apa-apa lagi. Ini tantangan. Jadi apa? Saat ini orang nggak percaya lagi kalau tidak ada bukti. Kan iman itu seperti apa? Nggak kelihatan. Mana buktinya? Karena itu banyak orang jadi apa? Perkembangan teknologi, sains saat ini, akhirnya banyak orang menjadi ateis. Gak percaya Tuhan. Karena melalui perkembangan teknologi. Akhirnya apa?
tujuan sebenarnya setelah lulus. Ya, setelah lulus orang, waktu kuliah saat ini, waktu apa setelah lulus apa tuh ya? Mendapat pekerjaan. Tulis saat ini. Dapat pekerjaan saat ini luar biasa. Nah itulah kalau kita lihat dan juga tabah terhadap rindu jarak. Ya kan? Tabah, harus tabah. Jarak itu saat ini, ya kita hanya bisa jumpa di Zoom ya, tapi nggak bisa saling bersentuhan. Itu menandakan akhirnya ditanamkan keegoisan. Kan kita udah ketemu gitu, tapi ketemu di layar. Dulu kakak saya waktu ada FFI tentang artis-artis ya, lewatlah satu artis. Dia ada halo katanya kan. Dia yang kenal, artis itu nggak kenal. Masa nggak kenal saya? Tiap hari jumpa katanya. Siapa gitu kan? Ya kan? Kadang-kadang kita gitu kenal. Kita kenal dia, tapi dia nggak kenal kita gitu. Ya, teriak-teriak, saya kenal kamu, saya nggak kenal gitu kan. Ini jarak itu mempengaruhi. Ya, ini kerinduan bertemu. Nah di sinilah. Karena itu Rasul Yakobus menulis suratnya dengan tujuan. Dengan tujuan apa? Yaitu mendorong orang-orang percaya menempuh kehidupan Kristen yang berkemenangan. Ini sebenarnya kita Yakobus ini, supaya orang Kristen itu berkemenangan. Surat memberikan kita hal-hal praktis bagaimana orang Kristen harus menghadapi pencobaan. Selama kita hidup akan mengalami pencobaan di dalam kehidupan kita. Karena itu anjurannya yang terkenal yaitu bersukacitalah dalam segala hal, itu yang ditekankan di dalam kitab Yakobus. Bersukacitalah di dalam segala hal, karena segala sesuatu terjadi di dalam hidup ini bukan suatu kebetulan, tetapi karena kehendak Allah. Itu kita harus tahu itu. Segala sesuatu yang terjadi itu karena kehendak Allah. Ya. Karena itu Rasul Yakobus menganjurkan sikap yang tepat dikala kita dikelilingi oleh pencobaan dan kesusahan. Itu kalau kita baca ayat 1, ayat 2 dan 3. Mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu tekanannya, sebab kamu tahu. Kita yang percaya harus tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita Tuhan sudah tahu. Bahkan kita sudah tahu. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Jadi semua yang terjadi di dunia ini sudah Tuhan tuliskan apa yang akan terjadi. Jadi karena itu dikatakan oleh supaya kamu tahu. Kata tahu ini kita harus belajar supaya kita tahu. Kalau kita sudah tahu apa yang terjadi, kita tenang dalam hidup ini. Tetapi kalau kita tidak tahu, kita akan ketakutan. Ini masalahnya. Karena itu kata tahu ini suatu penekanannya. Bahwa tujuan terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada tujuannya. Supaya kita tahu segala yang terjadi itu untuk apa? Tujuannya adalah supaya iman itu menghasilkan ketekunan. Jadi aja tujuan itu sebenarnya menghasilkan ketekunan. Kalau nggak ada cobaan, kalau nggak ada ini, kita nggak akan, iman kita nggak akan bertumbuh. Ya kan? Kita santai-santai aja. Ini masalahnya terjadi. Nah itu, apabila ambillah pelajaran dari setiap pengalaman.
yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita ambil apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu menjadi pelajaran. Jadi setiap kehidupan kita itu menjadi pelajaran dalam hidup kita. Pada saat kita mengalami sesuatu hal, pencobaan-cobaan, itu menjadi pelajaran bagi kita untuk apa? Supaya kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Tapi kalau kita belum mengalami, bagaimana kita mengajarkan ke orang lain? Itu cenderung ya, itu menjadi teori. Tapi kita nggak alami. Kalau kita sudah alami, kita ajarkan kepada orang lain, maka kita dengan yakin akan mengatakan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tapi kalau kita nggak pernah mengalaminya, kita ceritakan kepada orang lain, kita ragu. Karena itu kadang-kadang saya ajarkan bahwa Tuhan itu sanggup mengubah hidup kita. Saya katakan itu benar, karena saya sudah mengalami gitu. Jadi setiap pengalaman hidup kita itu menjadi pelajaran dalam hidup kita. Ya. Wah, saya belajar. Setelah kita bisa atasi, nantinya pada saat kita mengalami masalah itu jadi gampang kita atasi. Ya kan? Ini satu pelajaran. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggap, kita harus menganggap. Kalau ada lah itu kata perintah, anggaplah itu kalau dikatakan ada lahnya itu kata perintah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, kita anggap, wah saya ini jatuh. Ini pelajari. Itu juga yang berkeluarga antara suami istri kan. Belum sepaham, belum saling mengerti, sehingga apa yang terjadi? Sehingga kita mengambil, belajar, dari pengalaman, ini nggak akan terulang, ini nggak, si Pak istri saya begini. Ada tren sekarang nih, suami takut istri katanya, padahal enggak, si suami itu sudah mulai mengerti istrinya. Sehingga supaya jangan ada konflik, biarlah. Bukannya suaminya takut istri, tapi supaya hidup keluarga damai. Nah, dia bisa menahan diri. Ya balik ya. Yang ulang tahun kan, ya kan, supaya saling mengerti gitu kan. Supaya apa? Daripada udahlah gitu kan. Kalau dulu pahit itu, kalau buhit sudah marah-marah, ya tenang aja lah, jalan-jalan keluar dia kan, ya udah itu datang lagi masuk lagi santai, itu dulu pahit gitu kan, ya jadi santai. Kalau dengar buhit, waduh, kalau ngomong gitu kan, Stanley gitu ya, wah teriak-teriak satu, tapi pahit mah tenang-tenang aja gitu jalan gitu, ya kan, itu sebenarnya itu yang terjadi sebenarnya. Supaya saling memahami, saling mengerti satu dengan lain. Kalau dalam keluarga itu semakin hal ini. Ini yang terjadi. Jadi kalau kita anggap itu suatu pencobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, coba kalau udah suaminya meninggal, udah susah. Ya, kemarin itu cerita ada istrinya sudah meninggal, suaminya meninggal, akhirnya katanya. Dia merasa kesepian. Ya, kalau masih ada istrinya, suaminya masih bisa disuruh cereweti. Kalau nggak ada gitu kan, ya merasa. Ya, kalau ada istrinya, bisa jawab. Kalau nggak ada, pasti sedih. Nah, karena itu mulai hal ini. Supaya apa? Itu menganggaplah suatu kebahagiaan. Kebersamaan itu suatu kebahagiaan. Yang terjadi, manusia tidak lepas dari kesusahan dalam penderitaan. Manusia itu nggak lepas. Karena itu Tuhan buktikan dengan apa? Dengan kedatangannya ke dunia ini.
kita selama hidup di dunia lepas dari kesusahan dan penderitaan. Kesusahan apapun, penderitaan apapun kita harus alami. Supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat. Ya, tak bisa lepas gitu. Ya enggak, kita bisa, aduh kalau saya punya uang 2 miliar, 3 miliar, saya senang. Enggak juga. Ya, lihat aja yang uangnya banyak itu, enggak senang dia. Malah pusing. Ya kan? Mau dikemanakan uang dia gitu kan. Ya, ini kita terjadi kan. Semakin ada uang semakin kurang. Ya, lihat aja yang di pemerintahan kita kan. Ya, uangnya udah miliaran, tapi masih kurang. Ya, kalau kita yang ini, waduh, kalau saya miliar uang udah senang dah, gitu kan. Padahal enggak juga. Ya, ini enggak bisa dibatasi. Gitu. Karena itu Yohanes 3:3, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini yang dikatakan pesan Tuhan, supaya kita menguatkan hati kita. Karena Yesus katakan, aku sudah mengalahkan dunia. Dunia ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kita itu harus apa? Yang kita kuatkan hatimu. Pekerjaan kita hanya menguatkan. Bagaimana caranya kita menguatkan hati? Kita kembali, firman Tuhan harus ada dalam hati kita. Firman Tuhan itu harus ada dalam hati kita. Kalau minggu lalu saya bilang, waktu 2 minggu yang lalu, supaya kita menghafal ayat satu-satu gitu ya. Supaya firman itu mulai ada dalam hati kita, sehingga hati kita kuat. Ya, ini satu hal. Karena itu Rasul Yakobus tidak mengatakan bahwa semua kesukaran dan kesulitan merupakan pengalaman yang indah. Bukan. Ya. Bukan seperti itu yang dikatakan dalam kitab Yakobus. Tetapi pencobaan membuat orang bimbang. Memang benar juga. Bisa juga pencobaan yang kita alami yang membuat kita bimbang. Membuat kita ragu. Ya kan? Kemarin seperti yang dialami oleh adik istri saya. Kami sudah berdoa setiap hari. Hampir boleh dikatakan hampir setahun lah pengobatannya. Setahun kurang. Kami doakan terus. Ya, supaya minta mujizat terjadi. Tapi memang Tuhan adakan mujizat. Tuhan panggil dia. Udah lebih enak. Daripada kita paksa dia sembuh tapi menderita. Nah, itu kan. Ya. Ternyata Tuhan punya rencana itu yang terbaik. Memang satu hal kita mulai kadang-kadang kita mulai bimbang. Oh, gimana nih? Sudah doa-doa. Ya, nggak lepas juga. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Ya ini. Karena itu hendaklah ia meminta dalam iman. Karena itu hendaklah ia meminta di dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Artinya melalui pencobaan itu iman kita semakin kuat. Sehingga kita pada saat kita berdoa kepada Tuhan gak bimbang. Ya, kadang itu ada kebimbangan. Ada keraguan dalam hidup kita. Benar gak Tuhan menjawab? Ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Ya, yang pernah jalan-jalan ke pantai, gelombang itu sangat bisa membuat orang hanyut, bisa membuat orang ditarik oleh gelombang itu akhirnya meninggal. Dia dan diombang-ambingkan kian kemari oleh angin dan gelombang itu. Nah inilah yang kalau orang nggak punya, dia seperti diombang-ambingkan. Membuat orang bimbang di sini.
Karena itu pencobaan membuat orang tidak setia. Itu juga pencobaan membuat orang nggak setia. Banyak kan? Saya sudah ikut Tuhan. Saya sudah ikut persekutuan. Saya sudah rajin ke gereja. Tetapi kenapa semakin hari masalah bertubi-tubi menghadapi saya? Ya kan? Mulai gak setia. Usahlah ke gereja, malas gitu kan. Bertubi-tubi. Sehingga apa? Pencobaan itu membuat orang gak setia. Malas lah. Itu alasannya. Ya, akhirnya malas dia gak lagi ke gereja. Lebih enak katanya gak ke gereja. Gak ada masalah gitu kan. Kalau ke gereja makin banyak masalah. Ini membuat orang gak setia. Kalau Bapak Ibu pernah alami seperti itu? Oh, udahlah, malas ke gereja gitu kan. Ya, seperti itu. Ini masalahnya. Membuat orang pencobaan, membuat orang tidak setia. Ya ini. Jadi karena itu dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kita itu bisa bertahan. Kita itu pada saat bisa keluar dari pencobaan, kita berbahagia. Waduh Tuhan, terima kasih. Doaku dijawab oleh Tuhan gitu kan. Bahagia dia. Kita bertahan. Ya. Dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Tahan uji. Ternyata iman kita itu perlu diuji. Ya. Kalau saya ngajar, setiap setengah semester ada ujian UTS, UAS. Supaya apa? Supaya apakah mereka memahami pelajaran yang mereka terima atau tidak. Dites. Ternyata nilainya berbeda-beda. Ada yang dapat 4, ada dapat 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9. Kalau rendah ini harus diuji lagi nanti akhirnya. Apakah mencapai standar atau tidak. Ternyata iman kita seperti itu. Dalam iman kita itu diuji supaya apa? Supaya level iman kita semakin hari semakin naik. Kalau levelnya udah sempurna, maka dia akan bisa menghadapi segala sesuatu. Nah, demikian juga sekolah. Waktu saya SD ya, saya waktu SD itu bodoh lah gitu kan ya, gak serius sekolah. Setelah SMP, ya saya ikuti pelajaran ini. Dulu kalau saya kembali ke SD, saya akan pintar gitu kan, akan lebih pintar gitu. Karena apa? Sudah saya lewati gitu. Ternyata mudah gini. 1 tambah 1 2, 3 kali 3 6, 9 gitu kan. Nah itu kan, iya kan, udah dilewati semakin apa? Semakin mudah sebenarnya. Nah ketika kita SMP, kita ke SMA, pelajaran SMP itu lebih mudah lagi tahapnya. Nah setelah kita SMA lulus, masuk perguruan tinggi, lebih mudah lagi pelajaran SMA. Nah, itu hanya tingkatnya kan. Kenapa dulu saya nggak tahu ini gitu kan. Padahal telah lewati. Iman kita juga seperti itu sebenarnya. Diuji akhirnya bertingkat. Karena itu diberikan apa? Kehidupan. Mahkota kehidupan. Kita diberikan mahkota kehidupan. Kalau iman kita itu tahan uji, kita diberikan mahkota kehidupan. Wah. Mahkota kehidupan janjikan Allah kepada kita. Kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Ternyata ujian pencobaan itu supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Menjadi kasih apa? Kasih agape, agapao. Kita akan mengasihi Tuhan. Karena itu pencobaan membuat orang meragukan kuasa Tuhan. Ini juga dalam 13.
Ini wajar. Ini yang dihadapi. Mencoba membuat orang meragukan kuasa Tuhan. Pada saat kita mengalami itu pencobaan, meragukan kuasa Tuhan. Gak jarang banyak orang. Gak jarang orang. Enggak, dia sudah datang berdoa pada Tuhan. Terus ada tetangganya datang. Oh, di sini adalah lebih ampuh. Oh, dia bisa menyembuhkan. Wah, akhirnya apa? Mulai pergi dia ke dukun. Ya. Karena itu ada istilah. Cinta ditolak, dukun bertindak, itu masalahnya kan. Ini udah doa ya terus, dia terus, ditolak terus. Dipelet lah dia gitu kan. Supaya ini masalahnya. Akhirnya dia ragu kepada Tuhan. Sudah berapa tahun Tuhan saya doakan, enggak dijawab-jawab. Akhirnya ada nawarkan. Coba ambil rambutnya katanya. Ada si dukun ini, dia ambil rambutnya. Itu juga bisa terjadi, meragukan kuasa Tuhan. Akhirnya pindah dia, iman dia. Padahal sudah titik-titik mau diberi Tuhan gitu kan. Ya, karena doa itu tunggulah gitu. Ya kan. Tapi seringkali kita enggak setia. Gitu. Banyak kasus seperti itu. Akhirnya dia terjerumus. Meragukan kuasa Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Ya. Karena itu dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Tuhan gak pernah mencobai kita. Tuhan jangan kita katakan pencobaan itu datang dari Allah. Enggak. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Jangan kita katakan, pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Enggak. Pencobaan itu bisa datangnya dari diri kita sendiri. Dan juga bisa datang dari iblis. Contohnya Ayub. Diuji imannya. Sampai di mana kesetiaan Ayub di dalam kehidupannya. Ternyata apa? Dia tetap setia di dalam penderitaannya pun, dia tetap setia kepada Tuhan. Akhirnya apa? Dia mendapat berkat daripada Tuhan. Ya. Istrinya kembali, ya. Yang sudah lari, dia kembali. Anak-anaknya lahir, wah lebih cantik, tercantik di dunia, ya kan? Hartanya berlipat ganda, wah diberkati Tuhan luar biasa, ya kan? Kalau cobaan-cobaan sedikit, ya udah kita kuatlah, kita terus berdoa sama Tuhan, ya enggak, Tuhan itu enggak pernah mencoba. Dia terus kita harus hadapi pencobaan itu. Karena itu tujuan kita tergantung kepada kemenangan kita atas segala pencobaan. Kemenangan kita atas segala pencobaan. Karena itu ayat 4 dikatakan di sana. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ketekunan akan memperoleh buah yang matang. Kalau buah yang matang itu enak. Kalau buah nggak matang itu ada dua, bisa dibuang, bisa terpaksa dimakan karena sayang kan. Ya. Coba Bapak Ibu beli buah di pasar gitu, kulitnya bagus, terus dikupas, terus dia asam, bisa dibuang. Supaya enak apa? Ditambah gula. Supaya manisnya jadi asam manis gitu kan, terpaksa dimakan karena ada bantuan. Tetapi kalau buahnya sudah matang, dia akan menikmatinya tanpa perlu tambahan, ya, tanpa perlu tambahan. Ya.
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah ini, hari demi hari supaya kita tidak kekurangan suatu apapun dalam hidup kita. Nah ini, karena itu jika setiap orang Kristen dapat bertahan dalam setiap pencobaan, maka 3 berkat akan ia alami. Wah, luar biasa. Kalau kita dapat bertahan di setiap pencobaan, yang pertama adalah ia akan menjadi sempurna. Dia akan menjadi sempurna. Kesempurnaan itu luar biasa diberikan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu tidak kekurangan satu. Nomor 2, tidak kekurangan suatu apapun. Itu berarti bebas dari rasa takut, khawatir dan kelemahan. Nah ini, kita akan dibebaskan menghadapi tahun 2023. Tahun 2024 kita akan bebas, namanya bebas dari rasa apa? Rasa takut. Ya. Walaupun nantinya cengeng atau cabai itu 200.000, kita nggak takut, ya kan? Tetap bisa kita hidup kan, ya kan? Ya. Saya juga nggak pernah, udah ini nggak kurus-kurus gitu kan, walaupun cabai nggak kurus-kurus gitu kan, ya kan? Tetap gitu dari dulu gitu kan. Ya harga-harga itu nggak usah kita takut lah. Tuhan ada menolong kita, ya kan. Jangan takut gitu, rasa takut atau rasa khawatir. Karena rasa takut, rasa khawatir itulah yang diinginkan oleh iblis. Ya kan? Dia membuat kita khawatir. Dia membuat kita takut, ya. Dan kelemahan, ya kan? Itu biasanya kan. Wah, sekarang gimana kita ini kan, itu kan makin takut, ya kan? Takut. Sekarang banyak manusia itu dia takut. Ya, karena itu kalau Anda baca itu atau lihat itu banyak membuat dunia ini menjadi takut. Ya, ketakutan itu, perang di mana-mana, gempa bumi, banjir di mana, membuat takut. Ya, kalau kita sudah percaya adalah kalau Tuhan panggil, toh saya bersama Tuhan di surga, kan enak kan? Iya, iya. Ini satu hal. 3, tidak kekurangan apapun. Itu berarti kita dewasa dalam Tuhan. Semakin kita dewasa. Dewasa dalam itu. Ya, sehingga pada saat kita sebelum kita bertobat, setelah bertobat ada perubahan, udah selewat. Ya kan? Kalau dulu saya belum bertobat, suka minum-minum. Setelah bertobat nggak minum lagi, walaupun banyak orang minum, saya nggak terpengaruh seperti itu. Akhirnya apa? Bisa ditinggal karena sudah dewasa. Karena itu dikatakan kita bukan anak lagi. Makanan kita bukan lagi susu, tetapi makanan keras. Artinya hal-hal yang luar biasa. Kalau masalah sepele itu bukan pencobaan yang perlu kita hadapi. Ya ini, akhirnya kita harus membiarkan kesabaran menguasai kita seluruhnya. Kesabaran itu menguasai kita. Karena itu dikatakan di dalam Roma 12 ayat 12. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Bersukacitalah dikatakan. Bersukacita dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Kita sabar. Dan bertekunlah dalam doa. Inilah yang perlu kita hadapi. Bagaimanapun masalah, kita tetap bertekun dalam doa. Kenapa? Karena itulah tugas kita. Menjalin komunikasi dengan Tuhan. Ya. Karena itu saya senang kalau umpamanya Anda punya masalah, telepon Tuhan.
atau WA Tuhan. Di mana itu katanya? Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Ya, langsung kontak Tuhan. Bikin jari-jarimu, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawabnya dan memberi hal-hal yang tersembunyi. Ya, itu firman Tuhan saat ini yang perlu kita pahami, kita ajari supaya apa? Kesimpulannya adalah pada saat kita menang dalam pencobaan, 3 berkat akan kita terima. Ia akan menjadi sempurna. Kedua, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, 3, tidak kekurangan apapun. Ya, tidak kekurangan apapun dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa melihat di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu di dalam kami hidup di dunia ini, kami tidak terlepas dari pencobaan dan penderitaan dan masalah. Tetapi firman Tuhan bisa menguatkan kami. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 14 ini mengingatkan kami. Supaya kami setia bertekun. Supaya kami sabar. Karena apa? Supaya kami semakin hari semakin dewasa di dalam iman. Sehingga kami boleh semakin sempurna di dalam hidup kami. Berkati saat ini kami Tuhan. Berkati firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah tertanam dalam hati kami. Sehingga kemanapun kami berada Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan merema dalam kehidupan kita semua. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya saya minta Ibu Saud untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, apa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini, di mana mengingatkan kami supaya kami tidak perlu takut, khawatir di dalam menjalani kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kami. Berkati Pak Saud yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati setiap pelayanannya dimanapun Tuhan Yesus percayakan dia untuk menjadi pelayan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan pagi hari ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini boleh Engkau pakai untuk menjadi memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkati kami yang akan memberi dan juga yang belum bisa memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita naikkan pujian, ku bawa korban syukur. Oh
yang sudah terkumpulkan, dan saya persilahkan bagi yang membawakan warta jemaat. Ya, salam, selamat siang Bapak Ibu. Kita Shalom. akan mendengarkan warta. Terima kasih Pak. Oh, terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengar, melalui pencobaan itu kita akan disempurnakan, ya, lalu tidak kekurangan segala sesuatu dan tidak kekurangan sesuatu. Nah, terima kasih untuk firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Itu kesempatan kita untuk bisa, ya, bersabar, bertekun, dilatih oleh Tuhan supaya kita bisa, ya, tercapai tadi seperti yang 3 poin tadi yang di belakang. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih untuk semua yang mengambil bagian pelayanan lain. Ya, Pak Pur juga langsung aktif lagi kembali, datang dari Surabaya khusus untuk ini. Terima kasih juga Pak Pur, ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat warta jemaat. Saya persilakan. Persembahan kita minggu lalu berjumlah 414.000, ya. Terima, ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu. Nah, silakan dilanjutkan. Ya, selamat ulang tahun pernikahan untuk Pak Alek dan Ibu kemarin, ya, tanggal 30 Juli. Ya, selamat ulang tahun pernikahan. Tadi Pak Alek minta didoakan, ya, kita akan berdoa untuk itu. Ya, selanjutnya ini ulang tahun pribadi, ya, ini sudah lewat semua. Ada Stanley tadi, ya, ya, Stanley, ada Jennifer, Jenny, ya, Lausan, dan Ibu Susan, ya, sudah lewat semua. Selamat ulang tahun juga. Berikutnya ini yang bulan Agustus, ya, berulang tahun Pak Alek tanggal 4. Ini Leo tanggal, ya, saya harus lihat ke sini. Leo tanggal 5, Ibu Anita tanggal 18, dan juga Samuel tanggal 18, ya. Ya, selamat ulang tahun. Sekarang, ya, ini yang bertugas minggu depan Bapak Ibu semua ada, ya. Jadi Anda sudah bisa melihatnya supaya mempersiapkan diri. Lanjut. Ya, kita masih bisa mendengar khotbah dari Pak Yopi, gembala kita, di Radio CP 103.5 FM setiap minggu pagi. Sekarang, ya, pukul 7, ya, sebetulnya sudah lama, ya, pukul 7. Juga ada di share di grup. Oke, silakan lanjut. Ini yang menjadi pokok doa kita selain tadi tambahan dari Pak Yopi dan Pak Alek. Ada yang lain Bapak Ibu? Oh ya, Ibu Ade tadi, ya, migrain, ya. Baik, mari, udah? Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kami pagi ini dan siang ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dan untuk segala semangat, kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan juga keterlibatan kami di dalam, ya, pelayanan hari ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, yang tim PW, Infokus, juga untuk peliputan, dan untuk segala-galanya. Terima kasih Bapak untuk peralatan dan tempat ini juga, untuk apapun yang mendukung ibadah kami ini. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa tanpa Tuhan hadir dan bekerja, maka semua yang kami lakukan ini tidak akan bisa membawa dampak yang baik. Tapi karena Engkau sendirilah yang berkuasa, yang berdaulat, yang memiliki kekuatan tanpa batas. Terima kasih untuk itu. Kami berdoa terus untuk Pak Saud. Berkati dia, berkati pelayanannya dimanapun dan di dalam bidang apapun yang Kau percayakan, supaya semua itu semakin menambah kemuliaan bagi Tuhan. Pak Saud pun semakin menikmati pelayanan demi pelayanan, dan juga tentu dukungan dari pihak keluarga
Terima kasih Bapak untuk semua yang lain juga yang melayani kami pada pagi hari ini, tim PW dan yang lain-lainnya. Kami bersyukur kepadamu karena kami adalah sebuah tim yang Tuhan sudah tempatkan di sini. Terima kasih, berkati supaya semua kami terus belajar, melayani dan terus belajar, karena bagaimanapun kami perlu untuk mengembangkan setiap potensi pada diri kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Yopi, Kau berkati Bapak, Ibu, dan bahkan seluruh anggota keluarga dan keturunan. Tuhan memberkati semua, dan rencana besok pergi ke Jogja sampai 2 hari. Tuhan juga memberkati dalam perjalanan supaya semua berjalan dengan baik dan lancar, dan segala urusan bisa diselesaikan dengan baik, dan bahkan kami berharap ada kemudahan-kemudahan juga, dan kembali pulang ke Bandung dengan selamat. Tolonglah supaya Engkau terus bekerja untuk hal ini, dan bahkan pelayanan LRI juga, supaya Tuhan terus memberkati dan mendukung supaya bangsa ini semakin cepat lagi mendengarkan berita Injil Tuhan. Berkati semua yang melayani ini, untuk tim yang di lapangan juga, Tuhan selalu memberkati dan melindungi mereka, dan bahkan seluruh dana yang diperlukan dalam operasional Tuhan memberkati, dan juga kebutuhan-kebutuhan sarana penunjang lain Tuhan kiranya menolong mencukupkan. Kami juga bersyukur untuk keluarga Pak Alek yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan hidup mereka. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati ke depan, menguatkan, terus menopang, dan bahkan untuk Engkau sendiri yang akan semakin menambahkan dalam diri mereka saling pengertian dan mencocokkan diri satu dengan yang lain, supaya yang sudah indah selama ini semakin indah ke depan. Kami doakan juga Tuhan supaya Kau berkati pelayanan Pak Alek dimanapun dia Engkau tempatkan, dan secara khusus di sekolah tinggi saat ini Tuhan memberkati juga, dan seluruh yang diperlukan supaya Tuhan menolong untuk memenuhkan, dan untuk pendidikan Pak Alek juga dalam saat ini untuk mengambil S3, supaya Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati supaya semuanya berjalan dengan baik. Seluruh sarana prasarana untuk sekolah tinggi Batu Penjuru ini Tuhan juga yang memberkati, dan juga kami doakan untuk tempat, supaya Tuhan menyediakan tempat yang tepat dengan fasilitas yang memadai, yang bisa mendukung kelancaran segala sesuatunya. Kami mohon akan hal ini. Kami juga doakan supaya Kau berkati keluarga ini secara keseluruhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa ini supaya tidak jatuh ke dalam krisis. Walaupun sebetulnya kami merasa bahwa harga-harga itu naik, tetapi biarlah kiranya Tuhan menolong supaya bangsa ini betul-betul bisa melewati masa-masa sukar pada waktu ini, dan supaya bangsa ini juga tetap kuat bersatu walaupun ada kelompok-kelompok tertentu yang tampaknya mengarah kepada hal-hal yang bisa merusak persatuan. Kiranya Tuhan gagalkanlah segala upaya mereka, dewasakanlah seluruh masyarakat Indonesia ini berpikir, bertimbang-timbang, dan tidak mudah terpengaruh oleh hasutan-hasutan, hoax-hoax, dan bahkan apapun yang bisa merusak keutuhan kedaulatan bangsa kami. Mohon belas kasihan Tuhan akan hal ini. Berkati pemerintah, berikan kepada mereka kekuatan, cara-cara yang tepat bagaimana untuk melewati segala yang ada ini. Kami doakan juga Tuhan supaya bangsa kami pun diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan bekerja untuk menjangkau bangsa ini dengan berbagai macam cara, dan bahkan sarana apapun, supaya menjadi satu bagian yang penting untuk menjangkau bangsa kami. Tolonglah ya Bapa yang baik, berkati gereja-gerejamu, supaya gereja Tuhan juga mengambil bagian secara aktif untuk meringankan beban bangsa ini, untuk mendukung segala program pemerintah yang baik, dan juga Tuhan supaya bisa lebih peduli sosial, peduli lingkungan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya membawa dampak yang besar bagi bangsa kami. Kami serahkan gereja Tuhan supaya kuat bersatu, dan juga kami berdoa supaya Tuhan mengobarkan kembali semangat pelayanan di dalam tubuh gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa supaya Engkau memberkati seluruh pemimpin kami di mana saja, di pusat, di daerah-daerah, agar mereka semua benar-benar semakin menjauhkan diri dari ambisi pribadi, apalagi masa-masa ini menjelang 2024.
Tuhan tolonglah supaya jangan dipakai hal-hal yang bisa memecah belah bangsa ini untuk mencari dukungan. Mohon Tuhan bekerja, tolonglah bangsa kami. Terima kasih. Kami juga berdoa supaya Kau berkati untuk Kau juga Tuhan memberkati untuk Michael. Tuhan tolonglah dia kesehatannya. Kami doakan supaya Tuhan menolong terus menerus Ibu Lili. Kami terus doakan supaya juga Tuhan campur tangan. Ibu Ade juga Tuhan tolong supaya Kau menyembuhkan dia dari migrain. Tuhan kiranya menopang dia, menolong dia juga. Dan pendidikan anak-anak kami, masa depan mereka, teman hidup mereka, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan bahkan iman mereka, supaya iman mereka terus boleh bertumbuh walaupun mereka hidup di tengah-tengah dunia yang mendapat begitu banyak informasi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kiranya anak-anak kami tidak bergeser dari kebenaran, walaupun mungkin mereka merasa terintimidasi, mungkin mereka merasa lemah di dalam hal ini, tetapi biarlah mereka tidak pernah bergeser. Mereka tetap kuat teguh, dan bahkan anak-anak kami ini menjadi berkat bagi sesama, menjadi solusi bagi persoalan orang lain, sehingga semua anak kami adalah menjadi anak-anak yang kemudian dipakai oleh Tuhan lebih lagi bagi orang-orang yang mereka temui, teman-teman mereka, sahabat-sahabat pergaulan mereka, agar mereka membawa dampak kebenaran firman Allah kepada mereka. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga doakan supaya Engkau terus berkati gereja ini. Saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir, kembalikan mereka untuk hadir bersama-sama. Bagi mereka yang sakit, kami tidak tahu, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi mereka yang kesulitan ekonomi, supaya Tuhan juga membantu. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan apapun, agar Tuhan juga mengulurkan tangan. Buatlah semua kami untuk datang terus berserah diri kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, juga untuk hamba-Mu yang rindu kembali ke Kuningan. Tuhan kiranya memberkati supaya hamba-Mu juga bisa melangkah kembali. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terapkanlah setiap firman Tuhan yang telah disampaikan di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Dan juga pada pagi hari ini terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan memperluas
Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.